Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Semua senyum dulu. Muka pun susah lai. Ada susah kok. Ada susah kok Bapak PJ. Bapak Bendahara ada susah kok Bapak. Susah. Bapak Lasa paling belakang ada susah kok Bapak. Mama Rukun ada susah kok Mama Bilio. Saya mengawali dengan bertanya, ada susah kok Sonde. Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa kesusahan, kesukaran hidup menjadi bagian manusia. Di antara kita tentunya pernah mengalami masa paling kelam dalam hidup. Masa paling kelam dalam hidup sama seperti ketika kita kehilangan orang yang sangat kita cintai. Istri, suami, anak, melalui jalan kematian. Tentunya karena ketika kita berhadapan dengan peristiwa-peristiwa itu, maka kita seolah-olah ada di lembah kekelaman. Seolah-olah bahwa kehidupan ini hanya diliputi dengan kegelapan. Orang merasa terlalu susah. Bahkan tidak jarang bahwa dalam mengalami kondisi yang demikian Bapak Mama saudara, orang bisa saja menjadi putus asa. Kebanyakan orang ketika berhadapan dengan kehidupan yang sedemikian akan menjadi putus asa. Kehilangan harap. Karena ketakutan dan juga kesusahan menguasai diri. Sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan. Tentunya bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa kelamnya hidup diakibatkan oleh berbagai-bagai pergumulan. Karena kesengsaraan, karena penindasan, karena konflik, karena bencana, karena duka cita, dan ada banyak pergumulan hidup lainnya. Orang akhirnya berputus asa dan tidak berpengharapan. Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tentunya bahwa kita sementara ini membaca bagian kitab Ratapan pasal yang kelima. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Kitab Ratapan ini merupakan kidung duka Nabi Yeremia untuk Yerusalem. Kenapa sehingga saya mengatakan demikian? Kitab Ratapan ini menuliskan tentang suatu zaman yang paling kelam dan paling berat dalam perjanjian lama. Mengisahkan tentang kehidupan bangsa Israel, mengisahkan tentang kota Yerusalem di mana mengalami kejatuhan yang sangat luar biasa. Yeremia sementara menyaksikan Yerusalem seperti kota mati, yang tidak berpengharapan, yang berputus asa, yang tidak memiliki pegangan sama sekali. Yeremia menyaksikan bagaimana Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan. Bahkan bangsa Israel mengalami suatu kesengsaraan yang sangat berkepanjangan ketika mereka mengalami pembuangan di Babilonia. Mereka mengalami penindasan yang begitu luar biasa. Mereka mengalami begitu banyak hal dalam pergumulan bangsa Israel yang membawa mereka untuk kemudian mereka menjadi bangsa yang seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan. Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya saya mengawali bahwa kitab Ratapan ini ditulis ketika Yeremia benar-benar menyaksikan kejatuhan dan keruntuhan Yerusalem.
ketika mereka ada di pembuangan di Babilonia. Yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Maba, saudara orang beriman, apa yang menjadi dasar sehingga Allah begitu menunjukkan murka dan amarahnya terhadap bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihannya sendiri? Kenapa sehingga Allah menunjukkan murkanya, bahkan menghukum bangsa Israel dengan begitu rupa, menimpakan suatu kehidupan yang kelam, menimpakan suatu kesukaran hidup yang begitu luar biasa, membawa mereka seolah-olah bahwa mereka ada di dalam lembah kekelaman. Apa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan, tentunya bahwa Allah menimpakan penderitaan dan penghukuman yang dahsyat atas Israel. Penderitaan itu hanya karena dosa dan pemberontakan Israel. Ini menjadi alasan yang mendasar. Israel menjadi bangsa pilihan Allah, tetapi dalam keadaan yang sedemikian mereka juga menjadi bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak menaati titah dan perintah Allah, melakukan apa yang jahat dalam pandangan mata Allah. Karena itu Allah menunjukkan betapa Israel harus mendapatkan ganjaran atas apa yang dilakukannya. Kotong juga gitu. Seorang bapak dia sayang dia punya anak sekalipun, tetapi kalau dia punya anak bikin salah, dia akan hukum. Amin kok bapak-bapak? Amin. Dia akan pukul, dia akan cubit. Apabila dia punya anak memberontak, dia akan menghukum dia punya anak dengan cara yang benar, supaya anak beralih kepada jalan yang benar. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel, penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, semata-mata hanya karena dosa dan pemberontakan bangsa Israel kepada Allah. Tentunya bahwa karena dosa dan pemberontakan inilah membawa bangsa Israel kepada suatu kehidupan yang sangat tragis, yang sangat-sangat kelam. Allah menunjukkan murkanya. Karena itu dalam keadaan ini ketika bangsa Israel mengalami pembuangan di Babilonia, Yerusalem mengalami keruntuhan, ketika bangsa Israel memberontak kepada Allah, maka melalui kitab Ratapan pasal yang kelima dapat kita lihat bersama. Yang pertama, mereka kehilangan berkat janji ketika mereka ada di Sinai. Allah menjanjikan berkat ketika ada di Sinai untuk bangsa Israel. Tetapi karena dosa dan pemberontakan serta pelanggaran, maka kemudian bangsa Israel mengalami kehilangan perjanjian berkat yang pernah Allah sampaikan di Sinai. Yang kedua, bangsa Israel bukan hanya kehilangan berkat, tetapi mereka juga kehilangan tanah perjanjian. Allah memberikan tanah perjanjian kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa Israel mengalami pembuangan yang begitu luar biasa. Sungguh suatu ini pukulan yang sangat berat. Karena tentunya bahwa tanah perjanjian adalah tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan sampai kepada keturunan yang seterusnya. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, bukan hanya mereka kehilangan tanah perjanjian, tetapi kata firman Tuhan mereka kehilangan kesejahteraan dan kemakmuran. Kalau kita melihat pada bagian kitab Ratapan ini, milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Bukan hanya kehilangan kesejahteraan dan kemakmuran, tetapi kata firman Tuhan mereka menjadi yatim piatu. Bahkan ibu dan istri mereka menjadi janda ketika mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan hidup dalam keberdosaan terhadap Tuhan. Papa mama saudara orang beriman, bukan hanya bangsa Israel menjadi yatim piatu, tetapi mereka kehilangan relasi intim dengan Allah. Mereka kehilangan hubungan yang intim dengan Allah, kehilangan hubungan kedekatan dengan Allah. Sama juga dengan kotong. Kalau kotong hidup sen takut akan Tuhan,
Biar kotong pi bilang kotong Tuhan itu terlalu luar biasa. Tetapi begitu pun kita tidak akan mengalami kedekatan dan keintiman dengan dia. Karena sama seperti seorang mama kalau dia sumara. Dia kalau subalesi begini lu datang. Lu mau kena irus atau lu mau kena batu yang pigi. Amin kok mama. Amin kok mama. Mama itu jangan lihat dia pemuka cantik. Dia kalau satu kali dia maruak itu bapak dong bon lari. Benar toh bapak-bapak? Amin. Bangsa Israel mengalami kehilangan hubungan dan relasi. Kehilangan kedekatan mereka dengan Allah. Seolah-olah bahwa mereka orang asing. Dan Allah tidak pernah mengenal mereka sama sekali. Mereka juga kehilangan jati dirinya sebagai umat pilihan Allah. Karena mereka melakukan apa yang jahat dalam pandangan mata Allah. Bahkan mereka kehilangan kemerdekaan. Mereka kehilangan martabat sebagai bangsa pilihan Allah. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel, yang dituliskan oleh Nabi Yeremia dalam kitab Peratapan. Yeremia sementara menceritakan kembali kisah bangsa Israel ketika mereka mengalami kejatuhan yang begitu luar biasa. Menceritakan kembali penghukuman yang Allah buat atas Israel. Mereka menjadi bangsa yang kehilangan pengharapan. Mereka menjadi bangsa yang hidup dalam kekelaman. Mereka menjadi bangsa yang berputus asa. Dan tentunya bahwa hanya Allah saja satu-satunya penolong. Karena itu Nabi Yeremia mengangkat ini menjadi bagian doa syafaatnya kepada Tuhan. Mengharapkan kalau dapat Tuhan memulihkan bangsa Israel. Kalau dapat Tuhan membawa kembali kemerdekaan bagi bangsa Israel. Kalau dapat Tuhan kembali merangkul bangsa Israel dalam dekapan tangan Tuhan yang kuat. Sungguh bahwa ini suatu pergumulan yang sangat berat bagi bangsa Israel. Tetapi Allah juga harus memberikan ganjaran atas ini. Supaya ketika bangsa Israel mengalami ganjaran ini, mereka menjadi bangsa yang berbalik kepada kedaulatan Tuhan. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Kita ada dalam perenungan bulan kebangsaan. Tentunya bahwa Sinode Gemit mengangkat tema bagi kita di pagi hari ini. Allah sumber pemulihan bagi bangsa. Dengan satu pergumulan besar. Bahwa bukan hanya dunia tetapi Indonesia juga mengalami suatu keterpurukan. COVID-19. Kotong kira sudah berakhir. Tahun 2021. Tentunya dia hadir dengan varian yang baru. Ada banyak yang terpapar. Ada banyak yang mati. Ada banyak yang mengalami kehilangan. Ada banyak yang mengalami keterpurukan dalam pergumulan ini. Ada juga yang berkata COVID itu antara ada dan tiada. Tetapi ada banyak cerita orang satu hari. Di Jakarta itu bisa sampai 20-40 orang bahkan ratusan orang bisa mati. Bukan hanya di sana. Di Nusa Tenggara Timur pun demikian. Setiap hari kita berjumpa dengan cerita orang. Wah, ini varian baru ini terlalu memati. Begitu 3 hari kalau ndak rasa napas susah. Coba lihat kayaknya sudah deka-deka. Tetapi walaupun dalam keadaan begini banyak orang takut. Pesta di mana-mana. Duduk berkumpul. Di Kupang itu Bapak Mama. Pemerintah bangun ku kasih bubar orang punteng pesta. Su kasih keluar uang jutaan rupiah. Su undang tamu datang. Sudah masa habis. Begitu malam pesta. Pemerintah pergi ku kasih bubar. Hanya karena apa ini pergumulan COVID-19. Dia membawa duka yang sangat berat. Menjadi suatu pengalaman kekelaman yang begitu luar biasa. Ada begitu banyak pergumulan ketika COVID-19 datang, bukan hanya orang mati. Dia berdampak sampai kepada kehidupan ekonomi.
Ada pembatasan-pembatasan dari pemerintah untuk kita tidak melakukan kegiatan masyarakat. Benar kok? Benar. Pasar Batu Putih ini 1 bulan sonada. Pasar Impreso itu orang buka pakai jam 7 pagi tapi jam 1 siang su tutup. Pedagang mau jual di pung sayur model kermana. Yang mau makan sayur kalau pergi di atas jam 1 son akan dapat sayur. Ini jadi pergumulan tersendiri. Kalau yang ada kebun syukur-syukur. Tapi kalau yang papa lele, mama lele dan melele itu jadi soal. Pergumulannya begitu luar biasa, bersyukur. Di kebun kita ada ubi kayu, kita ada pisang. Tetapi mungkin di tempat yang lain orang dengan pergumulan tersendiri. Karena COVID-19, orang tidak dapat berjual dan membeli. Orang tidak dapat mensejahterakan hidup. Kotong baru piba jual begini, Pol PP dong sudah datang. Tutup. Di sini kotong kurang rasa. Tapi kita nonton di televisi bapak mama. Begitu orang baru buka ambil 1 lak di pinggir jalan. Pol PP dong datang ini. Tutup. Covid tutup. Jadi soal. Terus siapa mau kasih makan bini anak di rumah? Lama-lama orang buat dosa yang lebih besar, pancuri. Kemudian baru orang kasih makan bini anak. Kemarin itu bapak mama ada berita mencuat di Nusa Tenggara Timur di Kupang, bagian Amarasi, kelompok pencuri sapi. Kemudian sementara Indong sudah ada di tahanan. Setelah baca itu berita, bapak mama beta pemikiran lari, bukan karena dong memang biasa mencuri, tetapi karena pergumulan dan tekanan hidup ketika ada di tengah-tengah masa pandemik. Pembatasan kegiatan masyarakat, level 1, level 2, level 3, level 4. Bahkan ada negara-negara lain yang lockdown. Lockdown itu artinya sudah beraktivitas sama sekali. Cari makan di mana? Keluar datang sudah aparat tuh masuk. Tutup semua akses. Baik itu transportasi, pusat perbelanjaan. Berdampak kepada ekonomi bangsa dan ekonomi masyarakat. Sangat terpuruk. Tanpa kita sadari. Kita masih senang karena kita masih ada ubi kayu di kampung. Tetapi orang yang hidup di perkotaan, mereka mulai mengalami keterpurukan secara ekonomi. Secara moral orang bisa pancuri, bisa bunuh orang hanya untuk mendapatkan sesuatu di tengah kesukaran hidup. Secara politik tentunya bahwa ada orang-orang yang mulai bermain kotor dengan politik hanya karena ini COVID-19. Bisa politik di bidang kesehatan, politik obat, politik vaksin, politik doi. Ini jadi pergumulan yang sangat besar. Bukan hanya itu, tetapi orang bisa melakukan aksi teror hanya karena dia ada dalam keadaan terpuruk. Papa mama pak saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Karena itu pada bagian firman Tuhan ini pada ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-22, tentunya bahwa Yeremia kembali mengangkat syafaatnya kepada Tuhan. Engkau ya Tuhan bertata selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baruilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apakah engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat maukah, sangat murkakah engkau terhadap kami? Ini menjadi satu doa syafaat yang begitu luar biasa. Mungkin saja ketika Yeremia mengangkat doa syafaat ini kepada Tuhan untuk pemulihan Israel, dia mengangkat dengan meratap dan menangis, supaya kalau dapat Israel dipulihkan. Sinode Gemit juga tentunya mencetuskan suatu suara gembala yang begitu luar biasa. Jemaat-jemaat Gemit dimasuk ke selama kita memasuki bulan Agustus, bulan kebangsaan. Mari kita menyediakan waktu berdoa dan berpuasa.
menyediakan waktu berdoa dan berpuasa untuk kalau dapat ini COVID segera berlalu, segera lewat. Pemulihan kembali untuk bangsa, pemulihan kembali untuk Nusa Tenggara Timur, pemulihan kembali terhadap kehidupan kita, baik secara moral, secara ekonomi, baik di bidang keadilan politik dan seterusnya. Kita kembali dipulihkan. Papa mama bah saudara orang beriman, bukan hanya bangsa ini yang sementara mengalami pergumulan berat. Masing-masing kita secara pribadi juga punya pergumulan tersendiri. Pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dengan suami, pergumulan dengan istri, pergumulan untuk anak-anak, pergumulan untuk gereja dan pelayanan. Ini pembangunan kotong dapat gampang, tapi kotong mas babakalai itu barufuk tuh. Amin kok. Amin. Kita sementara ada di bawah pergumulan yang sangat berat. Tentara dong datang burusan kotong mau datang ke sondel, kalau sondel tahu tuh. Tentunya bahwa ini pergumulan. Tetapi yang diharapkan adalah kotong pun kesadaran diri masing-masing. Kembali kepada kesadaran diri dan pengakuan diri. Tuhan memberi segala sesuatu yang gampang untuk bangsa Israel. Perlu menjadi catatan bagi kita. Tetapi mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Tidak mengindahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Kotong juga. Kalau kotong ngomong deh ini pembangunan, kotong ada dapat gampang. Tetapi tentunya buat tekanan hidup bagi kita secara pribadi. Untuk kesejahteraan hidup, kesejahteraan rumah tangga. Kemudian kita diperhadapkan tiap-tiap hari harus ada di gereja. Siapa mau cari doi? Siapa mau pikir jadi gereja? Dan tentunya bahwa dalam hal ini, mari kita kembali bersyafaat kepada Tuhan. Tuhan berikan bagi kita hati yang bijaksana. Untuk kemudian kita melihat pergumulan ini. Bahwa dari sini Tuhan akan membentuk kita menjadi suatu jemaat yang besar. Dari sini Tuhan akan membentuk kita menjadi suatu persekutuan yang luar biasa. Dari sini Tuhan akan membawa kita untuk kita melihat apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kita. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Sama seperti Yeremia dalam doa syafaatnya. Yeremia tentunya mengakui dan menyadari benar bahwa Allah memberikan hukuman, tetapi pasti akan ada pengharapan. Akan ada kemurahan Allah. Yeremia memohon agar Allah mengingat akan Israel. Demikian juga dengan kita. Sekelamnya hidup atau seperti apapun hidup kita. Kita kembali kepada Allah dan kemudian kita mengharapkan kemurahan Allah. Memohon agar Allah mengingat kita dengan pergumulan kita. Bapak mama saudara orang beriman, dari bagian firman Tuhan ini kita dapat belajar 3 hal yang dilakukan oleh Yeremia. Yang pertama, Yeremia mengajarkan bahwa masa kelam dan kesedihan hanya datang akibat daripada dosa. Masa kelam dan juga masa kesedihan akibat dari dosa. Ingat bahwa upah dosa ialah maut. Yang Yeremia mau sampaikan bagi kita, bahwa sudah ada cerita kelam. Ini firman Tuhan berkata bahwa bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami menanggung kedurjanaan mereka. Ada dosa, baru kemudian kita mengalami penghukuman Allah. Itu yang pertama yang Yeremia mau ajarkan. Karena itu mari kotong sadar diri dan sadar iman. Semua karena dosa. Yang kedua, yang Yeremia mau ajarkan bagi kita, bahwa kehancuran Yerusalem merupakan pernyataan penghukuman Allah atas dosa bangsa Israel. Ada sebab dan ada akibat. Ada api pasti, ada asap. Yang ketiga atau yang terakhir, dalam keadaan yang sedemikian, yang Yeremia mau ajarkan bagi kita, tetap berharap kepada pertolongan Tuhan. Tetap berharap kepada pertolongan Tuhan. Janji Tuhan pasti. Dia tidak pernah keliru. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Apa yang dibuatnya atau tindakan yang dibuatnya, Dia mau supaya kita kembali dan berbalik kepadanya.
Bapak maba saudara orang beriman, benar bahwa di penghujung doa syafaat Yeremia, ayat yang ke-22, atau apakah engkau sudah membuang kami sama sekali? Sudah murkakah engkau terhadap kami? Tetap setia walaupun belum pasti. Yeremia tetap setia dan dia pun doa untuk Yerusalem, untuk Israel, walaupun belum ada yang pasti. Dia tetap percaya dan tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan bahwa janji Tuhan akan pemulihan bagi Yerusalem, bagi Israel pasti ada. Janji Tuhan juga datang bagi kotong masing-masing. Pemulihan untuk setiap pribadi, pemulihan untuk setiap pelayanan, pemulihan untuk gereja, pemulihan untuk bangsa, pemulihan untuk pergumulan-pergumulan yang sementara ini kita gumuli. Tentunya Bapak Maba saudara orang beriman, bahwa tidak akan ada pergumulan yang tidak Tuhan jawab. Dia akan menjawabnya bagi kita sesuai dengan waktu dan kehendak yang sudah Dia tentukan bagi kita. Mari Bapak Maba saudara orang beriman, kita kembali ke dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Sambil kita melihat kembali pergumulan-pergumulan hidup kita. Bahwa masa kelam pasti ada. Tetapi ketika kita menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, Dia akan menjadi penolong dan penjawab bagi kita. Amin. Haleluya.